Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Seperti biasa Sonora Sore kembali hadir menemani Anda. Dan spesial kali ini Sonora Sore saya bersama dengan 3 bapak-bapak yang luar biasa. Well prepare banget sahabat Sonora di sore hari ini. Kita mau ngomongin seputar seperti apa perjalanan kereta api, entah itu kereta barang ataupun kereta yang menghantarkan Anda ke tujuan pastinya. Di sore hari ini saya sudah bersama Deputi Eksekutif Vice President Bapak Bambang Suliastowo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anin. Gimana Bapak kabarnya sore hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya Pak ya. Semangat. Oke, sudah bersama saya Manajer Angkutan Penumpang Bapak Moh Aji Dwi Haryono. Pak Aji, selamat sore. Gimana Bapak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Bapak jangan tegang-tegang Pak, tenang aja Pak. Ini bukan ujian gitu Pak. Baik. Ini di sebelah saya sahabat Sonora sudah ada Bapak Sugeng Cahyadi, Manajer Angkutan Barang. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Andi. Waalaikumsalam, luar biasa ya Pak Bambang, semangat sekali. Pak Aji rada-rada tegang, ini Pak Sugeng rada-rada agamis gitu ya. Jadi kompleks sore hari ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan angkutan penumpang dan juga angkutan barang, Pak Bambang mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu untuk kereta api sendiri, load-nya atau traffic-nya setelah ada pandemi COVID-19 seperti apa nih Pak? Mengalami penurunan yang cukup signifikankah? Atau di masa era new normal ini sudah mulai kembali normal untuk perjalanannya? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Anin. Memang di masa pandemi ini kereta api khususnya 24 Semarang ini memang dibilang ini turun drastis memang, turun drastis sekali. Dan saat ini kita hanya yang masih beroperasi hanya KA lokal kayak Kaligung, terus mana apalagi Joglo Semarkerto sama terus untuk yang KA jarak menengah juga kita hanya ada Maharani. Terus Kedung Sepur juga kita juga jalan. Yang lainnya sementara kayak Argo Muria, Argo Sindoro, terus ada Kaligung, Menora itu kita nggak jalankan. Jadi saat ini yang berjalan adalah KA yang ujung-ujung lah istilahnya. Jadi originasinya dari Jakarta Surabaya gitu. Jadi Semarang hanya kelewatan, tapi apapun itu masih bisa mengakomodir teman-teman yang pengen naik kereta dari Semarang ke Jakarta juga masih bisa. Atau ke Surabaya masih bisa. Baik, berarti sebenarnya bisa disimpulkan untuk perjalanannya sendiri menurunnya cukup signifikan 50%, 70% Pak? 70% ya. Oke, berarti lumayan juga ya Pak ya. Lumayan Biasanya sekali. sebelum ada pandemi sampai berapa Pak satu hari loadnya kalau di stasiun Tawang sendiri? Kalau kita mungkin bicaranya di Daob 4 ya, Daob 4 itu mungkin ini kan Pak Haji mungkin ya yang lebih ini karena ini kan bulan Pak Haji ini manajer angpen ya, manajer angkutan penumpang gitu ya, komersial angkutan penumpang yang lebih jago lah lebih ini kalau nanti mungkin Pak Haji silakan nambahin ya. Jadi yang jelas turun sekali sih, tadinya kita mungkin bisa sekitar berapa ribu kita sehari ya Pak Haji ya? 30 ribuan ya, 30 ribuan sehari. Jadi sekarang ini cuman kisarannya sekitar berapa ribu sekarang ini? Ini saat ini kita penumpang 5.000. 5.000. Wow, turunnya 25.000 sendiri loh sahabat Sonora, luar biasa. Pak, tapi kalau untuk protokol kesehatan COVID-19 yang sendiri seperti apa Pak di stasiun Tawang dan juga Poncol? Iya, jadi gini, kereta api ini sebenarnya kita sudah jemput bola ya waktu itu ya, ketika mulai adaptasi kebiasaan baru yang new normal itu kita sudah siapkan protokol sebenarnya, untuk memberikan kenyamanan lah bagi penumpang dan penumpang merasa aman ketika naik kereta api. Jadi memang ada beberapa tahapan ketika penumpang itu masuk stasiun dia ketika masuk dia akan dicek suhunya, ya kan. Jadi maksimal 37,3 itu di atas itu tidak bisa berangkat. Jadi terus kemudian penumpang yang naik kereta api harus bebas dari COVID dengan swab ataupun rapid. Ya, dan kita juga di stasiun Tawang dan Tegal ya sekarang ini ya. Tegal kita juga siapkan fasilitas rapid test murah. Harga Rp85.000 khusus untuk penumpang kereta api. Terus penumpang juga ketika naik KA usahakan menggunakan baju lengan panjang lah ya. Lengan panjang karena supaya untuk ya menghindari sentuhan dengan
Dan di atas KA pun juga kita sudah atur, tidak semua tempat duduk itu kita isi enggak. Jadi kita sudah atur supaya di atas KA itu ada jarak di situ. Ya, Baik. ya. Jadi terus kemudian kita juga siapkan face shield. Face shield ini kita kasih untuk penumpang jarak jauh, kita kasih free. Jadi baik, seperti itu. Bapak. Jadi dan kalau untuk yang KA jarak jauh itu setiap 3 jam sekali kita juga akan cek suhunya. Oh, Jadi seperti kalau itu. ternyata di tengah perjalanan Ya. itu panas ya kita akan lakukan evakuasi juga. Oh, baik. Pak, tapi kalau untuk pelayanannya sendiri nih di kereta api apakah berjalan normal? Maksudnya dalam artian kan biasanya ada kereta makan juga gitu ya Pak. Untuk yang perjalanan jauh seperti Semarang Jakarta, apakah itu akan tetap ada atau mungkin karena pandemi akan berubah nih? Ya, tetap ada tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya di kita ya. Jadi apa namanya kayak makanan itu kan yang saat ini setahu yang saya ini bahwa makanan itu yang sekali pakai yang mono use ya, yang tidak pakai itu. Terus tidak serta merta kita boleh ke kereta makan terus ini enggak. Jadi lewat order ya, ini di order dulu lewat aplikasi juga. Oh, Itu kebetulan oke. iya kan kebetulan kalau yang kereta makan itu kan punyanya anak perusahaan kami ya, Iya. punyanya Reska Multiusaha, mereka juga punya aplikasi. Oh Alfamart, gitu, ya. baik. Berarti ordernya semua lebih beralih dari offline menuju online Ya. seperti itu ya. Nah untuk sahabat Sonora, selain Anda bisa mendengarkan secara on air di 98,9 Sonora FM Semarang, Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming YouTube di Sonora Semarang dan juga di Instagram @kai121_. Anda juga bisa bertanya melalui line Instagram di @kai121_. Sekarang beralih ke Pak Haji, Bapak gimana sudah agak tidak terlalu tegang Bapak? Santai Nggak sekali, menyeramkan Mbak. kan ya Iya, Pak? Saya, santai Pak? sekali, Mbak Anin ya, santai sekali. Oke, Ya. Bapak penurunannya cukup signifikan Betul dari sekali. 30.000 menjadi hanya 5.000, Iya. Bapak. Rata-rata per hari. Iya, itu seperti apa langkah-langkah yang diambil dari KAI supaya tetap memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan juga kepercayaan it's okay di tengah pandemi COVID-19 untuk naik kereta api. Baik, ini memang tantangan bagi kereta api ya terkait membangun trust masyarakat agar selalu menggunakan. Jadi kami jual produk kami dengan menawarkan keselamatan. Jadi keselamatan dalam arti di sini memang kita upayakan untuk bebas dari penularan virus COVID-19. Artinya dengan protokol betul-betul kita jalankan sehingga pelanggan kami menggunakan kereta api bisa merasa aman, nyaman naik kereta api. Itu yang utama, Pak ya. Yang keduanya kami berharap sekali bahwa di para pelanggan kami juga dapat menggunakan fitur-fitur atau mungkin seperti di kami ada penambahan di KAI Akses, ada penambahan fitur-fitur last mile untuk taksi dan lain-lain. Mungkin kita ada penambahan layanan lagi, Pak. Baik, berarti lebih berinovasi secara online ya Pak, Ya, lebih betul melengkapi lagi gitu Ya. ya. Saya juga cukup kaget sebenarnya sahabat Sonora karena biasanya stasiun Tawang itu lotnya luar biasa sekali, banyak sekali gitu kan. Tapi tadi saya masuk sini, wah kok sepi juga gitu kan, berbeda dengan situasi sebelum pandemi COVID-19. Kalau untuk syaratnya sendiri apa sih sebenarnya syarat untuk menjadi penumpang dari kereta api jarak jauh ataupun lokal? Ya. Kereta api jarak jauh ya untuk syaratnya yang utama adalah bisa menunjukkan ya surat bebas COVID berupa hasil rapid maupun hasil swab ya. Kalau tidak menggunakan surat sehat ketika di daerah tersebut tidak ada layanan tersebut ya. Jadi surat sehat bebas influenza ya. Jadi terus yang keduanya memastikan penumpang tersebut suhunya tidak melebihi 37,3 tadi ketika masuk ke stasiun, dicek suhunya juga, dan juga ketika setelah cek suhu juga disarankan menggunakan lengan panjang ya. Dan di situ kami juga ya mungkin itu aja Mbak ya.
hanya beberapa aturan main, dan untuk KA lokal ini yang masyarakat pengguna kereta api, untuk KA lokal dan KA yang aglomerasi seperti Joglo Semarkerto itu tidak menggunakan surat sehat maupun rapid test, hanya menggunakan masker, vape sehat, suhu badannya tidak melebihi 37,3 derajat Celcius ya. Nah, itu sudah bisa sudah cukup ya untuk penumpang yang jarak lokal. Baik, Bapak tadi kan disampaikan bahwa untuk yang KJJ atau jarak jauh ya, Jarak jauh ini KJJ. kan perlu untuk ada surat bebas influenza atau tadi bukti rapid test dan juga PCR gitu ya. Nah ini kalau untuk anak kecil atau mungkin yang di bawah umur 5 tahun mungkin Pak itu seperti apa? Untuk yang umur di bawah umur 5 tahun ya, kami tidak perlu menggunakan rapid test, tapi ketika orang tuanya yang mengawal itu sudah dirapid ya, posisinya sudah sehat, untuk anak yang di bawahnya tidak perlu menggunakan rapid test. Tetapi untuk yang di bawah umur 3 tahun kan dia free Pak ya, jadi fasilnya dia untuk acara jauh harus membawa sendiri ya, termasuk maskernya juga bawa sendiri. Baik. Yeah. Cek. Baik, berarti memang ini ya Pak ya, untuk yang tadi di bawah 3 tahun berarti harus membawa sendiri seperti Hasilnya ya, betul. untuk fasilitnya harus membawa sendiri. Nah, tadi sudah disinggung juga nih oleh Pak Bambang kalau di Stasiun Tawang dan juga Tegal ini kan memang ada untuk layanan rapid test ya Pak Betul. ya. Itu ketentuannya seperti apa yang bisa mempergunakan layanan tersebut? Apakah hanya Ya. untuk kereta api jarak jauh atau mungkin jarak jauhnya pun ada klasifikasi-klasifikasi lagi? Silakan Pak Haji. Baik, untuk rapid test di stasiun layanan kami itu hanya bisa menunjukkan kode booking. Selagi bisa menunjukkan kode booking, bisa memanfaatkan pelayanan rapid test di stasiun dengan harga Rp85.000. Jadi, dan perlu saya note, di Semarang Tawang layanan kami dimulai dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jadi jam 07.00 sampai 19.00. Dan untuk di stasiun Tegal karena memang kereta jarak jauhnya yang disorot adalah yang di siang hari, dia dilayani jam 9 pagi sampai jam 16.00. Baik, berarti kalau misalnya nih Anda sahabat Sonora sudah booking gitu ya, sudah punya kode booking, terus Anda memang salah satu penumpang kereta api jarak jauh dan mau memanfaatkan layanan rapid test yang disediakan oleh KAI, silahkan bisa ke Stasiun Tawang, jamnya dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Betul ya Pak Betul ya? sekali, Pak. Oke Pak, ini bisa menunjukkan kode booking, maksudnya bisa booking secara online baik melalui KAI Akses maupun platform yang lainnya? Ya, bisa booking semua di channel eksternal kami. Kami sarankan juga menggunakan KAI Akses karena KAI Akses ada beberapa fitur yang menguntungkan. Jadi selain tidak perlu antri, pembelian KA jarak jauh bisa 2 jam dari keberangkatan KA. Ada banyak fitur juga di situ, flash mail tadi, taksi tadi, ada fitur juga reschedule maupun apa dari rumah aja, reschedule maupun Baik. ya pembatalan dari rumah saja. Oh, jadi kalau mau ke cancel nggak perlu datang-datang ke stasiun Nggak gitu perlu. ya. Saya pernah soalnya Pak ketinggalan kereta dan saya harus cancel. Yang utama lagi dia paperless, jadi dia bisa menggunakan boarding ataupun tanpa menyentuh. Tadi juga di scan aja sudah bisa. Gini. Baik. Nah, kalau kita berbicara seputar KAI Akses nih Pak, penambahan layanan-layanan yang ada di KAI Akses, apakah ini merupakan salah satu strategi dari KAI menghadapi pandemi COVID-19? Atau memang sudah direncanakan sebelumnya untuk oke, kita bakalan menambah nih untuk fitur-fitur yang ada di dalam KAI Akses? Jadi kami dari KAI menggunakan KAI Akses, memang ini layanan kita selalu kita tingkatkan dan selalu kita tingkatkan. Kebetulan ini masa pandemi, jadi segalanya tidak perlu harus bertatap muka maupun kita ganti dengan paperless, jadi semua digital, berbasis digital. Memang itu untuk suatu bentuk persembahan kami kepada pelanggan kami supaya lebih mudah tadi.
Gitu Pak. Baik, nah kalau untuk KAI Akses sendiri berarti sudah bisa untuk diunduh melalui Play Store dan juga App Store berarti ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ya, Baik. betul. Untuk fitur-fitur yang disediakan di KAI Akses yang sekarang, apa yang menjadi pembeda dengan KAI Akses yang dulu? Untuk KAI Akses yang sekarang ya selain bisa reschedule, ubah jadwal maupun pembatalan, di situ ada reduksi juga. Reduksi misalkan TNI Polri tidak perlu ke stasiun, dia pakai KAI Akses sudah bisa Oke, dilayani. baik. Terus yang utama adalah KAI Akses ini ada tadi last mile. Jadi ketika saya mau berangkat ke Gambir ya dari Semarang ini, di Gambir saya sudah bisa pesan taksi, nanti Bluebird sudah bisa mempersiapkan di sana. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Tambahannya. Jadi sahabat Sonora tidak perlu menunggu ketika sudah sampai di stasiun Betul tujuan, sekali. langsung sudah bisa pesan sebelumnya Sebelumnya melalui sekalian. layanan Last mile. last mile. Iya. Oke, sahabat Sonora. Pak Sugeng, kok kayaknya dari tadi diem-diem rada kok saya nggak ditanya-tanyain gitu. Nggak apa-apa. Pak Sugeng, kalau untuk angkutan barang sendiri seperti apa loadnya Pak di pandemi COVID-19? Membludakkah atau ya samalah Mbak seperti biasanya? Jadi untuk pandemi COVID saya kira itu bukan tidak hanya untuk angkutan penumpang saja. Jadi untuk angkutan barang juga berpengaruh. Sekitar maksimal 25% lah kita berkurang karena dari beberapa BHP yang tergandeng dengan angkutan penumpang itu sendiri itu angkutan retail itu batal semua. Nah ini kita hanya mengandalkan kereta ONS one night service itu. One night service. One night service itu satu malam kita bisa Iya, iya. melayani bisa semalam kita dapat melayani dengan cepat itu. Oh baik, berarti justru mungkin masyarakat selama ini kan taunya kargo itu normal ya Bapak ya, tapi tetap turun juga ya untuk Iya. loadnya. Untuk barang-barang retail kita turun karena ini terkait dengan angkutan penumpang juga. Oh baik, dan turunnya cukup lumayan juga 25%. 25% ada itu, Iya. ada yang. Tapi itu juga naik turun juga. Untuk akhir-akhir ini sudah lumayan agak normal. Oke, sudah lumayan meningkat ya Pak di era new normal. Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak ke sahabat Sonora terkait dengan layanan angkutan barang. Ini sebenarnya klasifikasi barangnya ini barang yang seperti apa, larangannya seperti apa, dan mungkin untuk tarifnya sendiri Pak ini juga bisa dijelaskan. Jadi untuk barang itu sendiri seperti dokumen, Mbak. Dokumen, terus kemudian sepeda motor, terus kemudian barang-barang retail lainnya yang kecil-kecil itu dan sebagainya. Termasuk barang rumah tangga pun kita kirim, Bu. Oh baik. Kalau untuk hewan di masa pandemi ini kita belum bisa melayani karena terkait dengan protokol kesehatan. Tapi untuk ikan hidup tetap kami layani. Oh baik, berarti ikan cupang bisa ya Pak ya? Iya, cupang. Karena kan itu sekarang lagi ini ya kan Pak, banyak banget loh orang Iya. yang jadi punya hobi memelihara ikan cupang ya kan Pak. Oke, Pak, kalau untuk tanaman sendiri gimana? Boleh nggak tuh kalau misalnya pakai layanan angkutan barangnya yang disediakan oleh kereta api? Kalau untuk tanaman ya yang sekiranya nanti tanaman itu dikemas dengan baik. Dikemas dengan baik, terus kemudian nanti perhitungannya itu ada perhitungan tersendiri untuk timbangannya dan sebagainya. Karena itu butuh kubikasi, yang namanya tanaman kan tidak bisa ditumpuk dan sebagainya. Oke, baik. Tetapi perlu diketahui juga bahwa layanan last mile tidak hanya di angkutan penumpang, di angkutan barang pun ada. Nah, seperti apa itu Pak layanan? Layanan last mile itu juga menggunakan Bluebird sama. Oh gitu. Iya, Terus jadi- sistemnya seperti apa Pak? Jadi kita itu misalkan dari Semarang ke Surabaya atau yang dari Jakarta ke Surabaya masih bisa dilayani. Jadi nanti untuk dooringnya dari stasiun sampai tujuannya itu Iya. nanti bisa dilayani. Oh, Bisa baik. dilayani. Memang ada perhitungan tersendiri atau ada tambahan biaya sendiri. Tapi dari biaya itu akan memberikan satu penghargaan tersendiri terhadap pelayanan itu sendiri. Baik. Jadi itu kita untuk pelayanan terhadap customer kita berusaha untuk maksimal.
Baik, Pak, kalau untuk biayanya sendiri, ini sebenarnya hitungannya per apa nih Pak? Kalau ekspedisi shipping yang lain itu kan per kilo ya Pak ya. Nah ini kalau menggunakan layanan dari kereta api, hitungannya seperti apa Pak? Ya per kilo juga. Nah, jadi per kilo kita paling murah itu sekitar Rp300 lah. Nah, Rp300 per kilo Pak? iya, ada yang Rp300. Wow, itu jurusan kemana kok murah sekali Rp300 per kilo? Iya, jadi tujuan dari Semarang Tawang ke Pekalongan itu Rp300. baik. Nah, Baik, sangat murah sekali. Nah, iya belum terjangkau. dapat rokok itu. Kalau anak sekarang mungkin ke coffee shop belum dapat apa-apa itu ya Pak ya berarti. Ya? Iya, betul itu. Iya kan? Lihat uang 300 saja enggak mau sekarang. Kecuali 300 yang warna merah ya Pak ya. Betul lah, itu lain lagi. Pak, kalau untuk angkutan barangnya sendiri ini bisa sampai kemana aja Pak selama pandemi ini? Kalau untuk angkutan barang kita bisa melayani dari Semarang ke Surabaya bisa, dari Semarang ke Babat yang ke arah timur itu bisa, terus dari Semarang ke Cepu juga bisa. Nah, terus kalau yang ke barat kita bisa melayani juga ke Pekalongan, kemudian ke Tegal, terus juga ke Cirebon, Cikampek, lantas kemudian sampai Jakarta Gudang. Oh baik, Iya. berarti tidak hanya stasiun-stasiun akhir atau stasiun besar-besar aja ya Pak ya? Iya. Kayak Cepu gitu-gitu juga bisa berarti Bisa, ya Pak ya? Cepu juga bisa. Nah, Oke. Cepu masih termasuk daerah operasi 4 Semarang. Baik. Pak, kalau untuk barang-barang yang tidak boleh untuk diberangkatkan sebenarnya apa aja Pak? Barang-barang itu yang sifatnya berbahaya. Nah, sifatnya berbahaya dan itu kan harus ada kemasan tersendiri dan juga KA tidak dicampur dengan barang yang lain dan memungkinkan KA itu pun bukan KA yang dimaksud. Seperti itu. Baik. Barang itu seperti yang banyak disebutkan orang itu B3 itu, Oh iya. barang beracun. Ya, baik. Pak, kalau misalnya nih Pak, saya kirim kayak dokumen gitu ya. Betul. Itu supaya tidak rusak sampai di sana, apakah ada tambahan packaging kayu mungkin atau mungkin ada tambahan packaging yang harus dibayarkan oleh konsumen? Jadi konsumen itu packing sendiri, Mbak. Oh, Packing baik. sendiri ya, nanti kita tetap menjaga barang itu agar sampai dan juga tidak hanya sampai, kita cepat sampai juga aman barangnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk penyusunan di atas gerbongnya, terus loading unloading dan sebagainya kita atur. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, berarti untuk masalah packaging sebenarnya sudah diserahkan ke konsumen, pokoknya sampai di pihak KA ini udah beres aja Sudah gitu beres, betul. Oke, nah Pak, apakah kalau untuk layanan angkutan barang juga ada aplikasi serupa dengan KAI Akses? Kalau angkutan barang saat ini belum. On progress, ini sedang kami bahas dan juga sudah kita melalui beberapa pembahasan itu sudah mulai mengerucut seperti itu. Nah Pak, untuk meningkatkan tadi traffic ya Pak ya, yang memang mungkin semula normal dan sekarang adanya pandemi ini agak sedikit menurun, apa yang dilakukan untuk angkutan barang ini? Kita melakukan dengan melalui seperti yang kita laksanakan kali ini. Kita promo kemana ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya di situ memungkinkan untuk beberapa potensi komoditinya bisa dilihat. UMKM juga bisa, terus kemudian kita juga lewat grup-grup WA juga, terus kemudian Instagram atau manapun yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan promosi. Dan kita sendiri juga mulai dari pegawai ke pegawai, karyawan ke karyawan saling menginformasikan ke masyarakat atau halayak ramai sehingga produk kita Rail Express itu bisa dikenal luas oleh masyarakat. Dan kita juga cukup harus aktif juga di kalau bukan masa pandemi saya kira gampang, tapi untuk masa pandemi kita kan nggak boleh kumpul-kumpul. Betul. Nah, kita kalau bukan masa pandemi kita bisa menggunakan istilahnya klub-klub kita, mungkin ada pengajian atau apa dan sebagainya, bukan kita selipin begitu saja, enggak, tapi kita bisa kontuan dan sebagainya. Yang sekiranya barang apa yang bisa diangkut, kita bisa menyampaikan bahwa kereta api menyediakan layanan untuk pengiriman barang retail. Baik. Ini barang retail. Baik, berarti kalau misalnya kayak sepeda motor gitu-gitu masih bisa ya Pak ya? Masih bisa. Karena kan mungkin tuh ya kayak misalnya mahasiswa terus habis itu berada di Jakarta karena sekarang kuliahnya online, pulang ke Semarang terus sepeda motornya dibawa menggunakan KAI bisa berarti ya Pak ya.
Oke, nah sekarang kita beralih ke pertanyaan Anda, sahabat Sonora yang sudah masuk di Instagram @kai121_. Ada selamat sore untuk Benaya_RFD6SLO. Kapan kereta api bisa kembali normal maksudnya? Jadi untuk rutenya bisa kembali normal lagi, terus jam operasionalnya tidak ada pengurangan. Silahkan Pak Bambang. Kayaknya kalau ini Pak Bambang yang harus jawab nih. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi ini kan mengindikasikan bahwa teman-teman sebenarnya udah kangen ya dengan kereta api. Sama, kami juga pengen kangen juga melayani masyarakat ya. Jadi saat ini memang di masa pandemi ini, apalagi saat ini penyebaran COVID semakin cepat dan semakin banyak ya. Kami saat ini hanya bisa melayani untuk yang prioritas. Jadi tidak semua relasi kita harus layani secara full. Jadi memang harapannya ya semoga nanti kalau sudah ada vaksinnya sudah bisa datang dari luar negeri, terus kita bisa sudah divaksin terus aman ya, harapannya di awal tahun depan lah ya. Harapannya kita awal tahun depan sudah normal lah ya. Harapannya tahun 2021 sudah kan normal. Bisa ini harapannya untuk harapan semua, tidak hanya kereta api lah ya. Semua masyarakat Indonesia pasti mengendaki itulah ya. Iya, Jadi betul. ya kita sudah lama berdiam diri di rumah, membatasi gerak gitu kan. Dan otomatis perekonomian juga berjalan lambat. Nah, ketika nanti ini sudah normal lagi kan harapan kita kan perekonomian kita juga bisa cepat lah untuk berkembangnya gitu. Oke, baik. Berikutnya, ke pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih ke Pak Sugeng. Ya. Ada pertanyaan Bapak, sudah siap Pak? Ada dari Gilang Aziz 07, boleh bawa burung merpati Pak Sugeng kalau naik kereta api? Oh, untuk saat ini belum. Oh, belum boleh. Karena Takutnya masa terbang pandemi. ya? Iya, tidak hanya terbang nanti. Ini Untuk saat pertanyaan- ini untuk hewan di masa pandemi belum bisa. Oh, nggak bisa, kecuali ikan tadi ya Pak ya? Ya, tapi jangan lupa produk kami itu Rail Express. Jadi Oke. bukan angkutan barang biasa, tapi Rail Express. Kami punya banyak produk, tidak hanya Rail Express, ada angkutan peti kemas, ada angkutan semen, dan angkutan-angkutan yang lain kita punya. Oh, Termasuk baik. bahan bakar minyak kita pun mengangkut. Oh gitu, ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan dulu Pak untuk tadi angkutan peti kemas itu seperti apa, terus syarat-syaratnya untuk bisa dipergunakan. Oke, saya pakainya ini cocoknya yang Rail Express, ini cocoknya untuk yang peti kemas itu seperti apa Pak? Jadi untuk peti kemas itu kita melayani dalam jumlah yang besar. Satu kali pengiriman bisa 40 ton dan sebagainya. Oh wow, banyak ya Pak? Banyak. Nah, tapi kalau untuk retail dan sebagainya, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo kita layani. Tapi untuk harganya kita tetap minimal harga 5 kilo. Oh baik. Betul. Berarti untuk yang Rail Express itu maksimalnya di 5 kilo gitu atau gimana? Minimal pembayaran untuk 5 kilo. Oke, maksimalnya. Walaupun barangnya kalau maksimal tidak terbatas. Oh baik. Tapi kalau udah tontonan berarti pakainya yang peti kemas gitu. Ya kalau sudah sampai tonasenya sangat tinggi dan memungkinkan untuk peti kemas, kami layani dengan peti kemas. Oke, tapi kita pandemi tetap berjalan Pak? tetap berjalan. Kita punya kontainer yacht di Ronggowarsito. Kita ada. Kita juga ada semen yacht di Petek juga ada untuk angkutan semennya. Baik. Berikutnya ini ada HAAM_16. Pak Bambang, kapan kereta api Pangrango bisa jalan lagi? Pangrango. Gimana Ini Pak saya Bambang? agak susah menjawabnya. Ya mungkin monggo Pak Adi silakan yang Ya Mbak Anin, jadi untuk KA Pangrango ya di samping pengaturan memang kita perdaop ya, itu kemungkinan keuangan daop 1, tetapi memang di masa pandemi seperti ini sebetulnya ingin dijalankan ya Mbak, tetapi kondisi KA Pangrango kemarin itu menurut kami ketika mau dijalankan ini memang butuh ini ketika kita menjalankan suatu KA itu memang harus bisa memenuhi BOP-nya Pak. Ya memang kalau terlalu sedikit sekali misalkan okupansinya terlalu kecil sekali memang akan dialihkan ke KA yang lain. Mungkin itu Pak. ya sekarang kita masih skala prioritas untuk jalan KA. Oh baik, Jadi baik. ya supaya kita juga ya mengurangi pergerakan juga, dan kita juga dalam tanda petik juga konten-kontennya kita lebih
efisiensi juga di sini. Iya, jadi lebih bisa membaca apa yang sebenarnya dibutuhkan sekali oleh masyarakat, berusaha sekali. untuk dipenuhi oleh kereta api gitu Betul ya. sekali, Mbak. Baik, ini saya ke pertanyaan berikutnya karena banyak sekali nama kereta api yang disebut. Kapan mulai jalannya lagi? Saya rasa tadi jawabannya sudah Ya, cukup. kalau mewakili. untuk kakak yang lain ya mohon bersabar ya. Ini mohon bersabar. Nanti ada waktunya nanti ketika kita sudah siap, kondisinya sudah kondusif, kita akan jalankan semuanya. Baik. Kita akan layani masyarakat seperti dulu lagi lah ya. Iya. Ya, gitu. Baik, ini ada dari Fincaping underscore mau tanya nih, katanya rapid test itu sudah tidak berlaku kalau naik kereta. Sebenarnya masih haruskah rapid atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Adin. Jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali dan tadi sudah saya note lagi ya. Memang rapid test maupun surat sehat bebas influenza itu diberlakukan untuk kereta api jarak jauh, kereta api jarak jauh ya. Dan masyarakat yang menggunakan KA lokal misalkan ya, kalau di Semarang itu ada Kaligung, ada Kamandaka, ada Kedung Sepur, itu KA lokal ya, dan ada KA aglomerasi Pak, yang memutar dari Semarang ke Purwokerto, Solo, Jogja, itu termasuk KA satu wilayah ya, nama aglomerasi ya. Baik. Itu juga tidak perlu menggunakan rapid maupun surat sehat karena kewilayahan ya, karena kewilayahan. Tetapi untuk KA kereta api jarak jauh misalkan dari Semarang ke Surabaya maupun dari Semarang ke Jakarta atau Tegal ke Jakarta yang lebih dari 150 km yang disebut kereta api jarak jauh itu diharuskan memang karena panjangnya jarak tempuh waktu tempuh perjalanan kereta api tersebut. Baik. Mungkin itu Bu. Baik, jadi untuk sahabat Sonora jangan salah berpersepsi. Jadi Betul sebenarnya sekali. Ya. yang tidak menggunakan rapid test ini yang masih satu wilayah. Sedangkan untuk yang jarak jauh atau 150 km itu memang tetap harus menggunakan rapid test atau PCR atau mungkin swab test gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah berikutnya ini ada pertanyaan dari live streaming YouTube Sonora, ada dari Vincentius Vincent. Kenapa Ambarawa Express nggak jalan? Betul sekali, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak kami, Pak Bambang Slestawa, bahwasanya memang di situ prioritas-prioritas tertentu, Pak. Ya, jadi artinya karena Ambarawa Express yang relasinya sama Semarang Tawang ke Surabaya PP, ya, itu sudah terakomodir sama Maharani. Maharani ada dari kami, Maharani dari Surabaya ke Semarang, Semarang ke Surabaya PP. Jadi ada beberapa KA jarak jauh yang melintas juga ada KA Argo Anggrek, ada Kertajaya, jadi sudah terakomodir itu. Jadi memang ada beberapa KA yang kami kalau sudah dilewati, jadi kami maksimalkan. Kalau itu sudah penuh dan kapasitasnya sudah bagus, terpenuhi, baru nanti akan kita menambah KA. Mungkin itu. Baik. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan kami gitu, Pak. Iya, baik Bapak. Ini berikutnya lebih terkait dengan KAI Akses, Pak. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke sahabat Sonora untuk KAI Akses ini proses registrasinya seperti apa yang harus disiapkan untuk sampai pada akhirnya sahabat Sonora bisa untuk menggunakan dan juga booking dengan KAI Akses. Baik, terima kasih untuk sahabat Sonora. Bisa dicek di Play Store ya, di Play Store untuk HP Android, di Play Store. Nanti kita download KAI Akses yang terbaru itu ada, KAI Akses ya. Setelah download nanti masuk ke menu, ya ke menunya di situ daftar, daftar maupun masuk juga bisa. Kalau sudah terdaftar masuk. Jadi di situ nanti kita memasukkan nama maupun email, tanggal lahir dan ketentuan di sana, nanti sesuai aplikasi itu kita isi dan kita daftarkan, kita masukkan nomor HP, terus kita nanti bisa melakukan transaksi pembelian itu. Jadi kalau hanya untuk mengecek saja, misalkan ini yang nggak perlu mendaftar itu bisa juga, ya bisa juga. Jadi ketika kita mau beli tiket, kita harus masuk ke daftar menu itu. Misalkan untuk TNI Polri di situ ada pilihan, ada reduksi ya, ada misalkan untuk TNI Polri maupun itu ada reduksi atau orang tua,
yang itu lansia juga ada reduksi itu juga. Nanti setelah kita isi akan terekam langsung ke aplikasi tersebut dan ketika untuk selanjutnya bisa untuk transaksi lebih mudah. Oke, berarti untuk record by systemnya hanya satu kali di awal. Seperti Satu itu. kali di awal, betul sekali. Iya, Pak, ini ada dari Devrinda Peyul. Ini akun KAI saya susah untuk diverifikasi. Solusi yang harus saya lakukan untuk bisa verifikasi seperti apa, Pak Haji? Ya. Jadi di situ ini perlu diupdate lagi ya. Yang terbaru adalah KAI Akses yang terbaru di sistemnya 437 ya, di 437. Jadi kalau memang kesulitan keluarkan dulu, baru kita input aplikasi. Memang aplikasi tersebut baru terupdate karena ada layanan last mile tadi yang kami sampaikan, ada perbaikan itu perlu kita update lagi. Dan setelah itu baru kita masuk pendaftaran, baru di isi untuk pendaftarannya. Mungkin sedikit saya nambahin lagi, nanti ketika masih ada kesulitan, rekan-rekan sahabat sonora bisa kontak ke 121, ya, bisa lewat email, bisa lewat di DM ke Twitter maupun Instagram. Nanti kita pasti akan bantu, dari teman-teman agent 121 pasti akan bantu masalah terkait dengan KAI Akses. Baik, berarti ini untuk Devrinda Peyul mungkin bisa di-upgrade juga ya? Iya, bisa di-upgrade ke versi terbaru seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaan KAI Akses sendiri nih Pak, ada Bayu yang bertanya, ini sebenarnya untuk waktu yang disarankan untuk booking jauh-jauh hari atau seperti apa Pak? Mungkin ini ya, saya sedikit ini. Jadi kami ini kan memang kalau pasien normal ya ini, ketika masa normal ya semakin cepat Anda pesan, itu dia akan dapat pilihan lebih banyak terkait dengan pricingnya. Jadi saat ini memang kita pricingnya memang kita ada subclass, yang namanya subclass itu ada yang lebih yang murah, ada yang nanti di atasnya lagi, ada yang nanti yang subclass yang premium biasanya. Jadi kalau kita belinya jauh-jauh hari, kita bisa milih harga yang paling murah mana yang kita bisa ambil di situ. Tapi kalau sudah injury time biasanya kurang pas hari H atau ini ya pasti itu nanti harganya akan harga yang beda lah dengan yang ini, yang ketika nggak ada opsi lain lah, harganya pasti itu aja sudah. Oh baik, berarti sebenarnya yang disarankan adalah lebih ke jauh-jauh hari. Tapi untuk maksimal pemesanan menggunakan KAI Akses bisa hamin berapa jam atau mungkin hamin berapa hari? Jadi kalau untuk KAI Akses ini sebenarnya untuk pembeliannya tidak kita batasi ya, bahkan sampai dengan event sampai dengan 1 jam ya. Tapi biasanya itu yang 1 jam itu kita dipakai untuk biasanya kalau yang teman-teman itu memanfaatkan tarif khusus, tarif parsial yang contohnya kayak kalau kita naik dari di sini mana ya, Semarang ke Tegal ya, itu biasanya kalau pas kelana keluar tiket murahnya itu biasanya kurang dari 2 jam dia baru akan keluar. Jadi akses masih bisa sampai dengan 1 jam. Baik. Untuk itu. Baik. Berarti sebenarnya nih sahabat Sonora, kalau Anda mau mempergunakan KAI Akses lebih baik dari jauh-jauh hari untuk dapat pilihan harga yang variatif juga. Iya, betul sekali. Oke, kalau Pak Sugeng terkait dengan layanan barang nih Pak, itu harus berapa hari sebelumnya? Maksudnya misalnya nih saya sebenarnya tuh pengen barang itu sampainya di hari Kamis. Apakah saya bisa kirimnya itu di hari Rabunya atau bisa dari hari sebelumnya Pak, terus nanti disimpan dulu atau gimana? Jadi untuk pengiriman kita layani sampai dengan jam 23. Nah, 22.30 kita biasanya untuk closingnya itu. Nah, nanti keretanya untuk yang ke Jakarta nanti jam 01 kita sudah berangkat. Nah, terus sampai di sana masih cukup pagi lah. Semalam sudah nyampe, terus kemudian kalau yang ke Surabaya nanti jam 4 pagi kita kirimkan ke sana. Kirimkan ke Surabaya. Jadi nanti hari apapun yang kita kehendaki, nanti 1 hari sebelumnya itu kan jam 23 itu kita closing itu, biasanya seperti itu. Oke, berarti maksimal di jam 23 ya Pak ya? Jam 23, tapi untuk lebih amannya kita jam 22.30 untuk bisa menutup untuk setengah jam untuk administrasi kita. Baik, nah itu untuk stasiunnya sendiri Pak, bisa di Poncol juga kah atau hanya berlaku di stasiun Tawang? Untuk hal ini untuk Semarang di Semarang Tawang. Oke. Loket kami untuk Rail Express tersedia di ujung paling timur. Baik.
Jadi kalau sahabat Sonora nih main-main ke stasiun Tawang atau mungkin memang Anda akan berangkat gitu ya. Ini untuk Rail Express ini ada di paling timur dekat pintu keluar berarti ya Pak ya? Iya, pintu keluar ke timur lagi. Pintu keluar ke timur lagi. Ke timur lagi, di situ ada space-space khusus untuk angkutan barang. Jadi silahkan sahabat Sonora bisa langsung ke sana. Kalau misalnya, aduh kayaknya saya butuh kargo nih untuk ngirimin barang-barang ke luar kota. Pak Bambang, Semarak HUT KA ke-75 gimana kabarnya Pak Bambang? Ada bocoran-bocoran untuk sahabat Sonora Pak Bambang? Kalau untuk Semarak HUT KA ini karena terkait dengan komersial angkutan penumpang, mungkin nanti biar Pak Aji yang akan menyampaikan. Ini kan ya dutanya angkutan penumpang Pak Aji. Baik. Silakan Pak Aji. Baik Pak Bambang, untuk sahabat Sonora kami umumkan ya, kami pemberitahuan untuk di tanggal 28 September 2020 KAI melakukan hari ulang tahun ya, memperingati hari ulang tahun yang ke-75 ya. Di sini berbagi-bagi tiket promo ya, tiket promo yang bisa dipesan di tanggal 22 September 2020. Mulai tanggal 22 September sudah bisa dipesan. Salah satunya adalah untuk tiket, misalkan contoh KA Argo Bromo Anggrek ya, yang biasanya hampir 600 atau 700 bisa dibeli seharga 350. Itu PP Pak? Ya, sekali jalan. Oh, sekali jalan ya. Terus untuk mata remaja misalkan ya, yang biasa 200 atau 300-an kita hanya jual 150, hampir separuh harga. Iya. Itu contoh-contohnya, ada Harina, ada Kertajaya maupun KA lintas selatan seperti Argo Dwi Pangga, Jayakarta, Argo Wilis, Turangga, Argo Lawu dan Bima, dan bisa dicek itu KA-KA yang bisa jalan di sini bisa dicek di KAI Akses. Oh, ini KA kereta api jalan. Jadi biar lebih lebih valid ya untuk sahabat Sonora. Dan di situ ada syarat dan ketentuannya untuk sahabat Sonora dan lebih fleksibel daripada promo-promo yang lainnya. Artinya promo ini tiketnya bisa dibatalkan. Kalau tiket promo biasanya tidak bisa dibatalkan, di sini bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan, bisa refund, bisa berlaku reduksi juga Pak, bisa berlaku reduksi. Jadi memang ini benar-benar promo besar-besaran dari PT Kereta Api Indonesia untuk mempersembahkan agar pelanggan kami tetap setia aja. Itu berarti sudah mulai bisa di booking tanggal 22. Mulai tanggal 22. Berarti sekarang sudah bisa di booking ya Pak ya. Untuk hanya pemberangkatan di tanggal 28 September 2020. Hanya itu aja. Hanya di tanggal 28 September. Iya, jadi kalau sahabat Sonora mungkin sudah ada rencana tanggal 28 mau pergi, bisa bookingnya dari sekarang ini karena ada Argo Bromo Anggrek, ada Matarmaja, ada Harina, ada Kertajaya, ini yang lagi promo nih tiketnya. Ya, ini bisa cuti lah kalau emang ini kan berhubung mau murah, cuti sehari gitu kan bisa untuk main-main. Gitu iya kan. betul. Jadi memang sengaja untuk menggunakan promo ini gitu ya Pak ya. Betul ya. Oke, nah kalau untuk barang. pembagian voucher KA gratis dan juga merchandise untuk penumpang seperti apa Pak nanti di Semarak HUT KA ke-75? Ya, untuk sebetulnya kami juga promosi ini dari KAI terpusat ya, ini menggunakan promo itu. Tapi untuk dari sahabat Sonora yang orang dari wilayah Semarang sendiri Pak, mau diadakan di kereta api kebanggaan warga Semarang, yaitu kereta api Kaligung. Kereta api Kaligung. Jadi nanti akan kami bagi-bagi ya, tidak hanya tiket promo, itu juga kita akan membagi-bagi hadiah merchandise dan macam-macam itu Pak. Ya, jadi nanti sahabat Sonora yang menjadi penumpang Kaligung di hari Senin ya siap-siap aja, kita akan kasih surprise lah ininya gitu. Oke. Iya, dan satu lagi nih dari angkutan barang juga ternyata kita juga ada diskon juga ya. Ada diskon untuk per Pak Sugeng kilonya bisa itu cerita. kita diskon, jadi kita pembayarannya hanya 75%. Sesuai dengan Pembayarannya hanya 75%. iya, tarifnya itu. Sudah per kilo. murah, Tarif per kilonya itu. masih dikasih diskon lagi. Masih Iya, diskon. Dan iya, betul. itu diskon khusus. Nah, diskon yang tiap hari ada juga ada sebenarnya.
kita. Bapak diskon setiap hari ada. Biasanya nih Pak, sahabat Sonora itu kalau dengar kata-kata diskon itu agak langsung hijau gitu Pak. Boleh dijelasin Pak, diskonnya ada apa aja setiap hari Pak? Kalau diskon untuk angkutan barang, kalau muatannya 2 ton itu sampai dengan 5 ton diberikan diskon sebesar 5%. Terus kemudian 5 ton sampai dengan 10 ton dikasihkan diskon sebesar 8%. Kemudian yang 10 ton diberikan diskon sebesar 10%. Terus kalau sampai 15 ton diskonnya sebesar 15%. Nah, diskon ini nanti kita mendapatkan voucher. Voucher itu bisa digunakan untuk mengurangi pembayarannya untuk diskon hari berikutnya. Oh baik, berarti ini semacam kayak cashback gitu ya Pak ya, yang bisa dipergunakan untuk berikutnya. Ya, Oh iya, benar. Strateginya lumayan bagus nih. Mbak Anin izin menambahkan. Oh iya, silakan Pak Haji. Tadi di HUT KA Daup 4 Semarang ya, akan kami lakukan di atas KA Kamandaka maupun KA Kaligung. Kita akan bagi-bagi voucher gratis naik kereta api gratis. Jadi voucher tersebut bisa ditukarkan menjadi tiket dan gratis naik kereta api. Itu Kamandaka dan Kaligung. Jadi kami memang kebetulan kereta api dari Semarang yang jalan di wilayah Semarang, Kaligung dan Kamandaka ini akan kami mengapresiasi pelanggan-pelanggan kita yang sering naik Kaligung maupun Kamandaka itu Pak. Ya, jadi silahkan rame-rame naik Kaligung di hari Senin ya sama Kamandaka. Iya. Ya, Siap-siap siapa tahu dapat tiket gratis kan? Iya betul. Iya. Siap-siap nanti tanggal 28 September stasiun Tawang jadi penuh sekali. Oke. Baik Pak Bambang, Pak Haji dan juga Pak Sugeng, nggak kerasa nih kita sudah sampai di last segmen barengan sahabat Sonora. Mungkin dari Pak Bambang ada perhatian yang harus menjadi fokus dari sahabat Sonora ketika akan melakukan perjalanan dengan kereta api Pak, silahkan. Ya baik Mbak Anin, terima kasih. Jadi untuk sahabat Sonora jangan takut untuk naik kereta api. Naik kereta api itu aman dan kami jalankan protokol dengan ketat. Protokol kesehatan kita ketat, jadi insya Allah tidak perlu takut tertular COVID-19 ya. Kami masih eksis dan kami hadir untuk Anda. Baik, Pak Haji ada yang mau ditambahkan? Yang perlu saya sampaikan kepada sahabat Sonora bahwa selain kami melayani menggunakan kereta api selamat aman, kami juga memudahkan para pelanggan untuk adanya rapid test ya di stasiun Semarang, Tawang maupun Tegal untuk pengguna kereta api jarak jauh. Dengan hanya 85.000 dengan menunjukkan kode booking syarat. Itu aja. Baik. Ya. Dan harapan kami besar sekali karena pelanggan ini kalau sudah kembali dan percaya kembali kepada kereta api itu akan menyegerakan kereta-kereta api pemberangkatan dari Semarang seperti Argo Muria, Sindoro, Tawang Jaya, Menoreh, kebanggaan kita akan dijalankan lagi. Menjadi normal ya Pak. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan kami. Semakin banyak semakin mempercepat kereta api kami jalankan. Mungkin itu. Baik, silahkan Pak Sugeng. Kalau untuk saya cukup sederhana. Semoga pandemi ini cepat selesai, Mbak. Amin. Itu aja. Amin. Harapannya semua seperti Iya, itu. amin. Mau angkutan barang, mau angkutan penumpang atau angkutan apapun, pandemi ini cukup lumayan mengurangi. Jadi nanti kami berharaplah Bismillah semoga Allah bisa mempercepat pandemi ini untuk selesai. Amin. Baik, Amin. Pak Babang terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dengan sahabat Sonora. Pak Haji, Pak Sugeng terima Sama-sama, kasih Mbak Anin, sudah terima berbagi kasih. informasi ke sahabat Sonora baik yang sudah menyaksikan secara live Instagram di @kai121_ dan juga live YouTube Sonora Semarang dan juga sudah mendengarkan melalui siaran frekuensi di 98,9 Sonora FM Semarang. Sahabat Sonora, setelah ini Sonora Sore masih akan kembali hadir menemani Anda. Bapak terima kasih, selamat sore, sukses selalu, selamat bertugas kembali. Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network.